ada pendamping gaib yang juga sangat menentukan. Dan Paman Dakai dikawal seorang kakek-kakek serta sosok sangat tinggi. Datang bermain nasib masih di dalam tahu. Yang saya lihat dia itu mempunyai leluhur dia yang menemani dia, dan juga yang saya lihat ada minyak yang dipegang sama dia, itulah minyak turun menurun yang memang untuk mengobati orang-orang sakit. Di leluhur dia pernah mengobati orang sakit juga, biasa mengurut atau orang patah tulang. Yang saya lihat seperti itu. Oke, yang saya lihat itu ada seorang kakek-kakek, ada juga kodam dari minyak dia. Setelah itu ada satu tinggi besar, tapi saya tidak mau memberitahu apa itu, tapi ada yang tinggi besar yang nemenin dia. Sepakat dengan Nyai Dewi Rantian, menurut Geni Seketi, Paman Dakai yang asli Kalimantan Timur didampingi kesaktian sosok kakek-kakek di ragaannya. Dari figur kodam gaib itu, Paman Dakai ditunjukkan mantra serta obat yang tepat untuk menyembuhkan orang yang meminta pertolongannya. Biasanya mereka itu didampingi oleh sosok-sosok yang memang dominan lebih ke arah kayak seperti kakek-kakek atau datuk-datuk. Kalau di sana ada, bisa kita lihat di belakang juga ada patungnya, itu yang mungkin bertuah yang bisa nantinya kodamnya dipakai mereka untuk menyembuhkan orang. Banyak mereka menggunakan metode urut ataupun jampi-jampi juga. Biasanya ada yang menggunakan tarian, ada yang menggunakan pakai mantra-mantra ataupun doa-doa tertentu, dan juga ada yang menggunakan teknik-teknik menggunakan rempah-rempah ataupun minyak seperti tadi. Canggihnya orang dulu, orang-orang pedalaman ini, mereka selalu berkomunikasi kepada alam dan tumbuh-tumbuhan untuk mencari obat-obatan, karena zaman dulu belum ada dokter, belum ada rumah sakit. Jadi mereka mencoba untuk berkomunikasi melalui kepekaan mereka, melalui bisikan-bisikan dari para arwah leluhur, dan mereka meminta petunjuk pohon apa, akar apa, daun apa, tumbuhan apa yang memang bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu. Kemampuan Paman Dakai memang menakjubkan, tapi para praktisi spiritual sepakat bahwa kemampuan itu tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan atas bantuan sosok yang tak terlihat. Kemampuannya mengobati menurut Bunda Norma dibantu oleh kodam leluhurnya. Kekuatan kodam leluhur itulah yang menuntunnya menemukan simpul-simpul penyakit pada pasiennya. Itu dari keturunan diajarkan. Ya. Tapi dia juga punya kodam, dan dia bisa meraba, dia bisa tulang itu geser kemana. Itu tepatnya dia itu di daerah Paseh atau Pasir gitu. Kalau ada orang mengatakan Paseh atau daerah Pasir yang sekarang ini yang mau dibikin ibu kota Jakarta itu apa namanya, IKN, daerah situlah rumah. Kodam, jadi kodam itu ada di dirinya seperti misalnya dia yang mengatakan dalam batinnya itu atas perintah kodamnya. Semuanya orang Dayak itu pakai ritual. Nama Paman Dakai memang sedang kondang. Sama-sama memakai metode urut dan minyak Dayak. Tapi benarkah ada perbedaan antara Ida Dayak dan Paman Dakai?
Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Popularitas Paman Dakai memang seperti menggantikan Ida Dayak yang surut dari perbincangan. Tapi Nyai Dewi Rantian melihat ada perbedaan mendasar pengobatan Ida Dayak dan Paman Dakai, terutama minyak yang dipakai untuk mengobati pasiennya. Sebagai praktisi spiritual berketurunan Kalimantan, Dewi Rantian menyebut bahwa kekuatan utama para pengobat dari suku Dayak adalah ilmu warisan para leluhur, termasuk minyak yang dipakai yang dibuat lewat proses yang tidak pendek. Oke, yang saya lihat minyak dan Ida Dayak berbeda. Punya Paman Dakai sendiri itu memang turun-menurun. Saya lihat ada bentuk kayak disimpan di kayak tempat kecil wadah seperti itu. Oke, inilah kekuasaan leluhur. Inilah kekuasaan dari minyak leluhur. Tidak sama seperti minyak zaman sekarang. Kalau dibuat zaman sekarang kan berbeda. Kalau minyak di zaman dulu dari turun-menurun ini biasanya, apalagi minyak kita orang Dayak, itu memang waktu leluhur kita melakukan membuat minyak zaman dulu itu dengan ritual, tidak asal membuat. Biasanya ada lewat mimpi. Kadang-kadang mereka bertapa, dan di dalam tapak mereka ini ketemu dengan leluhur memberitahu ini cara-cara seperti ini. Ada juga yang minyak yang saat mereka bertapa itu minyak diberikan. Jadi kalau kita menjelaskan secara logika susah, karena minyak ini memang sudah turun-menurun. Sependapat dengan Nyai Dewi Rantian, Bunda Norma yang juga asli Kalimantan melihat ada dukungan leluhur pada ilmu Paman Dakai. Secara khusus, Bunda Norma melihat sosok silsilah dari leluhur Paman Dakai yang juga sangat terkenal sebagai dukun patah tulang. Ya, itu dia keturunan. Jadi orang Dayak itu dari keturunannya, dia itu memang aslinya dukun patah dari keturunannya, tapi punya ramuan-ramuan khusus untuk menyatukan tulang-tulang. Tulang yang bergeser bisa disatukan, balik nggak balik aja. Dan dia punya ramuan, punya minyak khusus, umumnya minyak bintang. Diyakinin bagi orang Dayak, minyak bintang itu bisa untuk minyak apa aja, minyak urut, minyak tergeser tulang, minyak luka, tabrakan, dan sebagainya. Minyak bintang itu terbuat dari, ada bintang khusus di langit yang 1 bulan sekali nongol, namanya minyak khusus untuk membuat minyak bintang. Itu orang menunggu bintang itu keluar. Minyak urut khas Dayak memang bukan satu-satunya minyak tradisional yang diwariskan para leluhur. Namun minyak Dayak diyakini memiliki keistimewaan oleh sebab dibuat lewat proses yang tidak sembarang mudah serta penuh ritual. Konon, minyak bintang yang masyhur itu bahkan tidak boleh dibawa keluar Pulau Kalimantan. Jadi kalau untuk minyak urut sendiri di Indonesia itu banyak sekali, mungkin di Sumatera juga banyak yang bersumber dari minyak-minyakan pohon-pohonan, ada yang akar-akaran, ada yang mungkin salah satu minyak serai yang kita pernah tahu itu banyak digunakan, serai merah itu digunakan sebagai minyak urut atau minyak pijat. Dan juga kalau di Kalimantan memang terkenalnya minyak akar merah. Jadi minyak akar merah, bahkan ada yang bilang itu minyak bintang, sebenarnya itu bukan minyak bintang. Minyak bintang sendiri itu didapatkan itu tidak mudah, yang memang diritualkan khusus di pedalaman Dayak dan dengan doa-doa tertentu, dan tidak bisa dibawa keluar. Jika dibawa keluar ataupun disimpan di rumah itu akan mendapatkan malapetaka. Kalaupun mau dibawa keluar dari daerah Borneo ataupun Kalimantan, itu harus menggunakan proses-proses tertentu, menggunakan pepaya muda dan dipotong, terus menggunakan tanah dari Kalimantan sendiri untuk pengirimannya, dan dibungkus lagi dengan kain-kain yang memang tertentu. Jadi emang sesakral itu dan tidak sembarangan.
Lalu seperti apa proses pewarisan ilmu langka itu dari para leluhur yang sudah tidak ada? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Segampang itu daya? Iya Pak. Bukan gara-gara tangan saya tuh, obat tuh bekerja baik. Ini yang udah enak pinggangnya, kalau mau ngetes, nanti malam manjat kelapa Pak. Mau enak kali. Saya Pak saya. Yang biasa 10 menit, 15 menit diantar ya Pak. Enak pinggang. Laki-laki kuncinya pinggang, paham Pak? Itu kuncinya. Kalau pinggang lemah, pasti lemah. Tapi kalau pinggang kuat, pasti kuat. Enak nanti malam. Oke. Malam apa nih? Milu apa kan? Malam sunat. Milu bagian tak ke? Milu bagian tu. Kita obatin yang cantik-cantik itu. Artis tahun 90-an. Ya. Nih, saya kasih tahu nama penyakitnya ya. Blosor. Ya nih. Nih saya kasih tahu nama penyakitnya nih, biar jelas. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lihat alat tangan saya. 9, 10 babonnya. 11, 12, 13, 14. 14 orang tuh. Penyakit yang terlalu banyak makan enak. Itu dia. Tuh. Kolesterol sama asam urat tinggi, ngerti? Nanti yang 14 orang tuh. Mau sembuh gak? Mau supaya jangan kumat, mau? Dengerin saya. Kalau mau sembuh selamanya, yang penting nurut saya. Nurut apa daya, nanti habis saya terapi, yang 14 orang setuju tadi nih, jangan dulu makan 2 macam ini. Selama 4 hari, mulai hari ini. 4 hari aja. Yang pertama namanya ayam potong. Jelas? Kalau yang suka makan ayam potong, jom dulu pasti. Jelas? Ayam potong. 1 ya. Yang kedua, segala jenis mie instan. Indomie, Sarimi, pop mie, mie sedap, mie goreng, mie apa saja yang pakai bumbu plastik, itu jangan dimakan dulu. Paham? Nah, itu sembuh lah itu selamanya. Tapi kalau masih dimakan selama 4 hari ini percuma loh. Percuma saya ngobatinya. Paham? Nah, yang lainnya selain yang dari 14 orang tadi, sama juga penyakitnya. Namanya penyakit rematik. Paham? Nah, yang rematik tidak boleh makan timun. Itu pantangnya. Sudah jelas? Jelas? Ayo gosok lagi deh. Biar diobat. Tolong Pak, di luar garis Pak. Biar jangan marah nanti orang-orang terkuat di bumi ini. Jangan lewat tali. Ayo gosok semua kakinya. Biar saya terapi ya, satu-satu ya. Cuman janji nggak boleh ngasih uang, paham? Ini udah saya gaji semua ini. Jangan ngasih duit. Kalau ngasih duit saya doakan nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Paham ya? Jangan ngasih duit, nggak boleh. Ayo gosok kakinya semua. Bayar. Kalau seandainya kami pengen bawa pulang obatnya ke rumah, apa nggak dijual? Kalau obatnya dijual, paham Pak? Ini promo kami. Hukumnya jual beli. Senang sama senang, nggak ada paksa-paksa saya. Cuman promo nggak banyak bayar. Kalau banyak bayar bukan promo namanya. Promo ini pun hanya dan itu pun yang cepat, acung tangan. Kalau lambat nggak kebagian demi Allah. Harganya berapa sebotol daya? Itu udah setengah lagi ya? Setengah lagi tuh ya. Kalau di kampung ini Pak, wah nggak cukup 3 juta sebotol. Kok gitu mahal deh ya? Nyebrangkan mobil nih Pak, 2.600.000 sekarang. Nyebrang aja itu. Lain ongkos ke dalam, ini udah setengah. Ini pusatnya di Taman Mini, Taman Miniatur Indonesia Indah, Jakarta Timur. Kalau di Taman Mini 1 botol begini nih Pak, ini bisa sampai 3.400 nih. Kok begitu mahal deh ya? Masuk Taman Mini pakai tiket. Kalau bapaknya lodong aja ditangkap Mas Guriti. 50 satu orang.
Ketemu kami pakai voucher. Mau ketemu siapa Pak? Paman Dakai, 100 vouchernya Pak. Itu pajaknya tuh. Kemudian mau konsultasi obat lagi, uang lagi. Beli obat lagi apa nggak 300-400. Di sini enggak. Kenapa enggak? Namanya promo. Promo itu ibaratkan ongkos pesawat 1 juta jadi 500, itu dia. Cuman yang cepat acung tangan, lambat nggak kebagian demi Allah. Berapa dayak bukan 300, cepat. Yang punya uang kecil 50.000 rupiah, cepat acungkan tangannya bagikan. Cepat, nggak banyak itu Pak. Cepat, sekat, cepat. Cepat acung tangannya tuh. Semuanya Terima uangnya. Jangan masuk ya, jangan masuk. Tunggu di tempat. Inilah kekuasaan leluhur. Inilah kekuasaan dari minyak leluhur. Nantinya kodamnya dipakai mereka untuk menyembuhkan orang. Paman Daka ini memegang pasiennya, ya, dia memantau, melihat keadaan. Tanpa dia sadari sebenarnya itu bukan diri dia. Fenomena Ida Dayak tak usai, tapi kini muncul Paman Dakai yang tak kalah viral. Sama-sama berasal dari Kalimantan serta mengamalkan ilmu fenomenal khas suku Dayak. Keduanya membuat publik terkejut. Antusiasme warga mendatangi pengobatan massal yang mereka lakukan selalu sangat besar. Tapi siapa sesungguhnya Paman Dakai itu? Benarkah kemampuannya mengobati dibantu sosok gaib? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada terasa ganjil di sekitar Anda. Ya Bang, weh. Belanja jauh tidak pada nyedi jelungi dengan kebarak belanja cara petenang untuk kencing manis, untuk leper, untuk sakit perut, untuk asam lambung dengan kebarak. Seanu ukuran anu dengan demam kebarak. Barang kebarak itu tanpa lalu dulu. Sehingga terus